إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارحمنا بالقرآن أما بعد. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah, adalah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair bab durhaka kepada suami. Kemarin ayatnya dalam surat An-Nisa 34 sudah diterangkan. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi falam ya'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian si istri menolaknya sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka dia dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, jika seorang wanita meninggalkan tempat tidur suaminya dan dia enggan terhadapnya, yakni tidak mau dikumpuli, maka pastilah siapa-siapa yang ada di langit murka kepadanya sampai suaminya ridha kepadanya. Hari ini dirahmati oleh Allah, kaitan dengan durhaka kepada suami, pasti hadis ini yang menjadi titik yang harus diperhatikan. Karena namanya laki-laki itu memiliki syahwat. Memang hal yang harus diperhatikan oleh istri itu kaitan dengan syahwat suaminya. Bagaimanapun juga syahwat ini memang harus dilampiaskan kepada hal yang tepat, yakni kepada istrinya. Karena bahkan kaitan dengan kedokteran, ilmu kedokteran pun juga nyampaikan ya minimal 1 minggu 1 kali kan gitu. Tergantung umur juga. Kalau memang umurnya paling 20, 30, 40 itu bisa jadi 3 kali dalam 1 minggu. 30, 40 2 kali 1 minggu. 40 ke atas bisa jadi ya sekali 1 minggu. Itu harus dikeluarkan memang karena itu makanan yang menyebabkan dia seperti itu. Fitrahnya memang seperti itu. Itulah yang harus diperhatikan. Sebagai wanita harus tahu itu. Karena bahkan Nabi pun juga tahu. Jadi syariat ini memberikan solusi yang terbaik. Solusinya apa? Nikah. Kalau sebelumnya dia belum pernah nikah, belum merasakan kumpul suami istri, mungkin bisa jadi dia masih bisa menahan. Tapi kalau dia sudah pernah nikah, pasti perasaan inilah yang pasti akan pengen melakukan itu. Jadi wanita harus tahu ini. Bahkan bisa jadi kalau kita dengerin dari kiai-kiai yang udah bahas tentang ini, itu nyampaikan bisa jadi perempuan itu sampai tanya, emang ora bosen karo aku njaluk ngono wae. Masuk ora bosen karo aku ngono ini. Itu kaitannya bukan bosen atau enggak bosen dengan siapa, dengan istrinya atau tidak. Enggak ada kaitan dengan itu. Yang penting itu harus dilampiaskan kaitan dengan syahwat ini. Makanya Rasulullah pun juga ngasih solusi ini. Solusinya adalah selagi suami menghendaki, maka istri harus siap. Bagaimanapun harus dipersiapkan ini, karena memang nikah ya untuk ini.
syahwat ini supaya dilampiaskan pada tempat yang tepat. Maka salah satu hal yang disebutkan dalam Al-Quran juga, walladzina hum li furujihim hafizun. Sifatnya orang beriman itu pasti menjaga kemaluannya, syahwatnya ini ditempatkan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali itu bila mana ditempatkan pada istrinya atau budak perempuannya. Kalau ditempatkan pada istri atau budak perempuannya, maka itu tidak bisa dicela. Ya memang harus seperti itu. Fitrahnya manusia harus seperti itu. Bahkan kalau saya ketika saya masih hidup Pak Bejo itu juga bilang memang meskipun beliau udah tua tetap harus seperti itu. Meskipun udah tua kan, Pak Bejo almarhum itu tetap menyampaikan seperti itu, harus, karena memang yaitu fitrahnya manusia, fitrahnya laki-laki harus seperti itu. Meskipun sudah tua, bahkan sampai tua sekalipun bisa jadi laki-laki tetap bisa membuahi wanita. Makanya ada kemungkinan coba jadi mbah kok nikah karo di sana kok ya iso hamil ya iso. Jadi masih seperti itu. Meskipun wanita nanti ada menopause, sudah nggak ada, bisa jadi berkurang rasa keinginan seperti itunya. Jadi seperti itu. Tapi kalau laki-laki nggak ada nama menopause. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena memang dibikin seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang wanita pun juga harus paham tentang ini. Bahkan dalam Islam pun juga ngasih solusinya adalah kepada istrinya. Lalu istrinya ogah terus akui, ngono lho. Ribut Pak. Bojone dari ya akhirnya dia selingkuh, ya jangan salahkan suami. Ya meskipun ya suami ya salah, tapi istri juga harus tahu. Sehingga makanya bahkan sampai kalau pusatnya yang masih muda-muda itu nyampaikannya lebih dahsyat lagi. Nih media sosial loh. Nah, sampai perkataannya pakai istilah-istilah yang istilah yang tidak begitu vulgar, tapi intinya menjurus ke sana. Apa itu? Habiskan pelurunya sebelum dia keluar rumah dari ini. Jadi memang nafsunya ini harus dihabiskan. Habiskannya di mana? Di rumah sama istrinya. Jadi seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan, karena nanti bila mana dia keluar rumah, syahwatnya belum ditunaikan, ya, bisa jadi di luar sana dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita lanjutkan. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang salat mereka tidak akan diterima oleh Allah dan kebaikan mereka tidak akan diangkat ke langit. Ya, wis salatnya ora diterima. Nek kok salatnya ora diterima, pokoknya ora salat. Begitu pula kebaikannya enggak akan diangkat ke langit. Maksudnya enggak berpahala. 3 golongan itu siapa saja? Pertama, budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali. Meskipun dia muslim, apapun orang muslim, jelas masuk ke dalam neraka. Muslim saja sholatnya nggak diterima, kebaikannya nggak akan diangkat. Dia lari dari tuannya, lantas dia seakan orang merdeka, misalnya ke Solo langsung Melayu, ini Jakarta, merantau nih sana. Seperti itu dia, terus setelah itu bisa jadi dia jadi kaya. Nggak ada manfaatnya. Meskipun dia akhirnya jadi tuan besar sekalipun, nggak ada manfaatnya. Sholatnya nggak akan diterima, doanya nggak akan diterima. Kenapa? Karena dia lari dari tuannya. Jadi ini yang pertama. Kedua, meletakkan tangannya pada tangan
sampai dia kembali dan meletakkan tangannya pada tuannya, maksudnya benar-benar pasrah kepada tuannya. Selanjutnya yang kedua, wanita yang suaminya marah kepadanya sampai si suami ridha kembali kepadanya. Jadi kepadanya kembali, maksudnya kepada istrinya tadi. Ini yang sesuai dengan bab ini. Adapun yang ketiga, orang yang mabuk sampai dia sadar kembali. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keadaan kita mau jadi tuan yang baik, jadi karyawan yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik. Dalam Islam tergantung keadaan kita masing-masing. Apapun keadaan kita, apapun kedudukan kita harus jadi muslim yang baik. Bahkan ketika menjadi budak sekalipun itu ada aturannya. Budak itu bisa jadi kalau zaman sekarang lebih hina daripada karyawan. Karyawan bisa digaji, dapat gaji, dia mau keluar bebas kan gitu. Kalau budak itu nggak digaji, cuma kasih makan, kasih minum, cuma seperti itu aja. Bahkan dia bisa diperjualbelikan seperti itu. Nah, karyawan itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan budak. Budak yang lari dari tuannya saja itu tidak diperkenankan. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Caranya harus tepat. Bahkan dalam Islam misalnya budak ingin memerdekakan diri itu bisa jadi budak mukatabah misalnya. Budak mukatabah itu apa? Budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk dia itu bekerja untuk membeli dirinya sendiri. Kerja menghasilkan duit, menghasilkan uang untuk membeli dirinya sendiri. Akhirnya dia merdeka karena usahanya. Bisa seperti itu. Itu ada aturannya sampai seperti itu. Tidak boleh kalau kita tahu-tahu lari, nggak boleh. Itu untuk justru menunjukkan bahwa dirinya tidak ada etikat baik, itu nggak ada. Jadi dalam Islam meskipun kedudukannya rendah, tetap harus menjadi yang baik, punya akhlak, punya aturan, ada aturannya semuanya. Bahkan kaitan dengan istri pun juga sama. Istri itu harus taat kepada suaminya. Kalau sampai suaminya marah sama dirinya, maka Allah tidak senang dengan itu. Harus usaha cari cara untuk suaminya ridho seperti apa. Udah selesai. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Bahkan nanti sampai kaitan dengan wanita yang keluar dari rumah, itu kan harus izin sama suami. Mosok berharap metu ya oleh nggak ada izin. Kalau aku cilik wae bisa jadi bilang gitu. Aku ya wis dewasa, mosok metu nggak ada izin. Ini nggak ada kaitan dewasa atau tidak. Kalau boleh dipermisalkan gini aja deh. Kita dengan anak kita bisa jadi udah dewasa. Dia keluar kan itu harus izin sama kita. Wis itu aturan tanpa tertulis. Pokoknya anak atau titi harus izin. Pulang jam berapa? Kalau pulang terlambat harus nyabari. Kan gitu. Itu memang ada aturan tertulisnya. Enggak. Kenapa seperti itu? Bisa jadi anak jenengan juga marah seperti jenengan. Piye aku wis dewasa, mbok sasakku. Aku ora boleh ya ora apa-apa ya. Bisa jadi mikir seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua kan pasti khawatir nanti anaknya terjadi apa-apa di jalan, kayak gitu. Apalagi anak perawan, waduh, pulang terlalu malam, tentu kita juga khawatir kan gitu. Jadi izin seperti ini itu bukan kaitan dengan dewasa atau tidak dewasa. Terkadang bisa jadi orang tua itu pengalamannya lebih banyak sehingga anaknya belum tahu ini, sehingga dia ngasih aturan-aturan seperti itu supaya apa? Supaya anak bisa manut, bisa selamat manut dan akhirnya selamat dari keburukan-keburukan itu. Begitu pula istri.
Istri izin keluar itu bukan apa namanya, bukan menunjukkan bahwa laki-laki kok otoriter banget ya, bukan itu, tapi supaya tahu istrinya yang di. Jadi selain itu terkadang namanya istri perempuan ini sosoknya pak motor, pak mobil, murah dadas motore waras sekolah, mobilnya servis apa hudung raga gas guys. Ini sampai rampal dan digagas bisa jadi seperti itu. Wis penting enak bensinnya mesti murah, mikirnya ngono ndak, padahal motor itu tidak semudah itu, tetap harus dirawat, ganti oli kayak servis kayak dan seterusnya. Bahkan bisa jadi istrinya pamit, saya mau keluar, naik apa, naik mobil, jangan pakai mobil. Tapi suami pergi, mobil tiga tenan, macet nih jalan lebih juga. Nah kan suami tahu ini mobil belum servis ini loh, ini mesti masalah nih jalan, mesti ngerti nih. Tapi dia melarang itu, kan dia bilang ini butuh servis dan seterusnya. Bukan pengen doakan istrinya nanti terjadi apa-apa di jalanan, enggak doain. Tapi kan itu semua ada, bisa diketahui. Yang tahu tentang itu biasanya laki-laki lagi dulu. Nah, misalnya akhirnya tekan ada motor macet, mobil macet, ada berbujur, dipakai wisin lah. Yang mobilnya macetnya gini, lebih lah. Mau izin metu rata oleh ke cuma pak mobil gue kak, yes, saya kan pede kan gitu. Ada seperti ini ya mungkin loh ya. Contohnya orang kayak ini, oh itu apa api kan? Terus asamu orang juga enggak juga. Allah pasti tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Jadi izin ini bukan untuk mengekang, bukan nanti kalau apalagi nanti kaitan dengan apa namanya ideal sesuai TikTok lah, ruwet gitu sih. Wanita, bahwa nanti ada emansipasi wanita, begitu pula. Berarti wanita ingin menyamakan kedudukannya dengan laki-laki, kan seperti itu, dan seterusnya. Wanita ngejek suaminya, alhamdulillah. Kriteria yang suaminya harus memiliki, padahal belum tentu suaminya punya itu. Tapi dia nggak ngaca kan gitu. Contoh paling mudah gini aja lah. Harapannya suaminya itu seperti Rasulullah SAW, tapi dia nggak ngaca bahwa dirinya itu nggak seperti Khadijah gitu loh. Paham namanya? Kriteria yang paling mulia Nabi Muhammad, iya belajar ngaji. Suamiku kudu kaya Nabi Muhammad. Dia nggak menduakan istrinya. Khadijah, pengennya dijadikan seperti Khadijah, tapi ramonco bahwa dirinya itu rapatis kayak Khadijah, tidak seperti yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah, terus Hafsah dan lain sebagainya, itu kan diduakan, dimadukannya gitu, madunya banyak gitu. Kalau Khadijah itu kan Rasulullah nikah dengan Khadijah, itu sampai Khadijah nikah baru Rasulullah nikah lagi, dan baru setelah itu Rasulullah nikah lebih dari satu kan gitu. Kalau dengan Khadijah, Rasulullah nikahnya sama Khadijah, enggak nikah dengan wanita manapun. Nah, ini diperlakukan seperti Khadijah, padahal dirinya tidak seperti Khadijah. Paham misalnya? Terkadang kita pengen bojone itu juga, tapi ada orang ngoco kayak ternyata dia bisa dapat seperti itu karena memiliki kelebihan ini kan gitu. Atau contoh yang lain, pengennya bojoku kok Habibie kae. Tahu Habibie? Pinter, iso gawe pesawat ya. Tapi dia gak mikir, gak lihat bojone Habibie itu ya pinter tenan, dukung tenan. Kan gitu, orang mikir nih, gini soal kaya ngono kuwi ora. Keur pengen komen bojoku kaya Habibie. Lah nek Habibie ora mungkin milih kowe nek kowe kaya ngene kan apa ya? Ya Allah ya. Jadi hal-hal yang seperti ini terkadang kita harus
sampaikan supaya apa? Supaya kita sadar. Saya butuh mojo karena bagaimanapun pasangan kita adalah cerminan dari diri kita. Al Hasan berkata, seseorang yang mendengar Nabi SAW menyampaikan kepadaku bahwa beliau bersabda, awwalu ma tus'alu anhul mar'atu yaumal qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Yang pertama yang akan ditanyakan kepada wanita pada hari kiamat nanti adalah tentang pertama sholatnya, kedua suaminya. Sholatmu piye? Nah, hubunganmu dengan Allah piye? Wis kedua apa? Suamimu bagaimana? Wis itu. Kalau dari ini nanti insya Allah yang lain ikut. Baik insya Allah. Ini kan buju piye Pak? Sholatnya berarti kan ya. Urusan lain kan itu. Ini sampai ada hadis seperti itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW la yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi wa la ta'dan fi baitihi illa bi'idnihi. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengerjakan puasa sunnah tentunya nggih. Sedangkan suaminya hadir, yakni menyaksikan, tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Nah, ini Ramadan ya wis ada izin suaminya, ngapa kan suaminya tetap poso bareng kan ngono ya. Kaitannya apa kok harus izin suaminya? Ya karena puasa kan nggak boleh, nggak bisa hubungan suami sih nek pengen dari kayak dari Pak. Nek pengen piye kan ngono ya. Harus izin, nah gitu loh. Dan tidak halal memberi izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Siapapun wanita nggak boleh memasukkan siapapun ke rumah suaminya tanpa izin suami. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi memang harus manut sama suami karena itu miliknya suami. Karena itu yang bertanggung jawab kaitan dengan rumahnya itu adalah suaminya. Istrinya kalau mau memasukkan siapa atau mengajak bertamu ke rumahnya itu tentunya dengan seizin suami. Lebih-lebih kalau udah tahu itu dia dibenci sama suaminya, ya jangan dimasukkan ke rumahmu gitu. Maksud menyaksikan dalam hadis di atas adalah hadir, tidak sedang bepergian. Adapun istri tidak diperbolehkan puasa sunnah kecuali dengan seizin suaminya dalam rangka taat kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh wanita bersujud kepada suaminya. Tapi kan faktanya nggak boleh memerintahkan untuk sujud. Seseorang sujud kepada sesama manusia itu haram, apalagi untuk penyembahan. Ini untuk hadis ini pun untuk menunjukkan bahwa wanita itu kalau pantas sujud, kalau boleh sujud itu diperintahkan sujud oleh Nabi SAW. Tapi faktanya tidak diperbolehkan. Bukan berarti terus sah-sah baru enggak. Tetap dengan ini untuk menunjukkan bahwa wanita tetap harus tunduk patuh kepada suaminya. Sebelum dilanjutkan, ada yang perlu ditanyakan? Monggo silakan. Kaitannya dengan tadi budak tadi, mereka itu kan bekerja segala sesuatunya hasilnya kan untuk majikannya. Nah kalau mereka itu tadi punya harapan untuk bisa bebas tadi, saya kira sulit lah. Mungkin bisa jelaskan. Ngitungnya piye gitu ya. Terus piye? Jadi gini, nanti di dalam pembahasan kaitan dengan budak mukatabah gitu. Budak mukatabah itu harus perjanjian dengan tuannya.
perjanjian dengan tuannya. Jadi gini, contohnya misalnya saya sebagai budak, saya bilang pada tuan saya, Pak, tuan, saya ingin merdeka. Kira-kira harga saya itu berapa? Yang nyansip, ning awal. Yang nyansip, ning awal. Tiap hari saya sebagai budakmu itu harus ngasih dirimu berapa? Misalnya, sehari kamu harus ngasih aku 100.000. Lah terus hargaku berapa? Hargamu 100 juta misalnya. Nah terus bagaimana? Ya wis, tiap hari ngasih 100.000 untuk tiap harinya. Terus dia lebihnya itu bisa untuk membeli dirinya 100 juta tadi. Karena kita kan berusaha untuk. Lah iya, kerjanya terserah dia mau kerja apapun. Jadi seperti itu. Jadi bisa kerja di luar ikatan majikan. Iya, bisa bekerja di luar ikatan majikannya. Atau misalnya suruh mengerjakan tugas garap sawah misalnya. Garap sawah nanti kerjaanmu segini. Kalau kamu bisa lebih, nah nanti lebihnya ini bisa untuk membeli dirimu, bisa. Atau ngurusi apa panenan apa kurma misalnya, pohon kurma. Kamu harus manen, tugasmu manen sehari 1 hektar. Nah, kiri jenengan bisa 2 hektar kan? Hektar selanjutnya itu uangmu, benar. Tapi tentunya itu sebelumnya sudah nyang-nyangan sih untuk dirinya, untuk membeli dirinya sendiri. Paham nggak sih? Ya kalau dia nggak jadi budak mukatabah kan dia ya udah jatahmu pokoknya sedina untuk 1 hektar ya wis ngurusi 1 hektar tak wis santai. Tapi kalau dia udah mukatabah dia pasti akan usaha lebih. Lebihnya ini untuk apa? Untuk membeli dirinya. Paham ya sini? Kalau tidak dalam hitungan uang, apakah mereka itu akan ikut selamanya gitu kan? Iya, akan ikut selamanya. Atau kalau tidak budak tuannya baik hati, dia dimerdekakan, terserah. Itu kan baik juga. Nanti misalnya harus memerdekakan budak dietnya, gitu. Ada orang yang melakukan kesalahan dalam Islam, itu nanti ada yang harus memerdekakan budak misalnya. Ya udah, memerdekakan budak ya, misalnya seperti itu, dimerdekakan budaknya, boleh. Tuan memerdekakan budaknya itu juga bagus, pahalanya pun juga besar. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq itu membeli Bilal bin Rabah. Karena apa Bilal? Siapa itu Bilal di awal Islam sampai di kayak padang pasir di tepi waktu, terus dia bilang ahad tetap mengisahkan Allah kan gitu ya. Karena dia budak yang kuat, dia hitam kuat tapi jadi panas di pentang nenggon padang pasir kon turu rara kelambi ije di tepi waktu, dia tetap ahad Allah dan itu. Karena Abu Bakar apa namanya? Abu Bakar kasihan atau merasa iba dengan apa yang dilakukan oleh siapa ini? Bilal bin Rabah. Dia tahu bahwa Bilal ini imannya kuat, maka Bilal dibeli. Setelah dibeli, dia merdekakan Bilal ini. Bilal ini dimerdekakan, akhirnya dia jadi muadzin kan gitu. Aku merdekakan dirimu, dan akhirnya Bilal termasuk muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Bakar memang dia kaya, dia dermawan, dia memerdekakan budak banyak. Jadi Bilal itu kita sudah tahu Bilal itu hitam, dia muadzin. Nah, sampai disebutkan kalau muadzin itu kan lehernya nanti di akhirat panjang kan gitu kan. Selain itu kita juga kenal dengan terompaknya Bilal itu. Terompaknya udah masuk surga duluan, itu kan Bilal tuh. Nah, Bilal itu siapa? Sebelumnya dia budak. Budaknya orang Quraisy. Kalau orang Quraisy nggak mungkin hitam. Orang Quraisy itu pasti putih. Nih bang hitam biasanya ngomong desa, ngomong Badui seperti itu.
Orang Quraisy putih. Dia punya ada orang Quraisy punya budak hitam, itu namanya Bilal. Dibeli sama Abu Bakar, setelah itu dimerdekakan. Paham ya sini? Barangkali yang lain. Awal mulanya Buddha itu gimana? Atau sekarang masih ada apa sudah ada? Jadi gini, kaitan dengan perbudakan itu sebelum Nabi Muhammad diutus, perbudakan sudah ada. Bahkan contoh ceritanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenal ya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kan dibuang sumur. Setelah dibuang sumur kan diambil, terus kan dijual. Iya kan? Dijual ke Mesir kan gitu. Udah ada jual beli orang, jual beli perbudakan ada. Sejak zamannya Nabi Yusuf sudah ada seperti itu. Kita kan udah dengar. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada, perbudakan sudah ada. Paham? Awal mulanya bagaimana? Bahwa Islam intinya kita udah di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad sudah ada seperti ini. Terus kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang justru sebenarnya sudah tidak ada. Perbudakan itu sudah dihapuskan setelah khilafah Islamnya dihapuskan dari dunia. Di Turki, dari Turki Utsmani itu kan hancur dihancurkan di tahun 1924. 1924 itu sudah dihancurkan. Setelah itu perbudakan dihilangkan. Namun ada namunnya. Namun perbudakan zaman sekarang itu memang tidak seperti zaman dulu caranya. Perbudakan zaman sekarang dengan cara yang lain. Apa itu? Dengan ngasih pinjaman, tapi dia harus membalikan yang lebih banyak, riba. Berapa orang uang kuwi kerja seprana seprene utang iji terus. Gitu Pak. Bunga berbunga. Bunga berbunga. Telat denda meneh. Tambah gede. Engko restruktur tambah gede meneh. Kan gitu. Belum lagi urung rampung top up meneh. Jeruk meneh. Terus itu justru perbudakan zaman sekarang lebih dahsyat. Contoh paling mudah motor gitu ya. Utang harga asal 20 juta bit misalnya, paling gampang bit gitu ya. 20 juta paling. Jenengan cicil, padahal cicil biasanya berapa tahun? Itu kalau 1 tahun jenengan ngasih untung lebih 5 juta. Jadi harganya jadi 25. Itu nek jenengan ngangsurnya 1 tahun. Kalau 2 tahun berarti tambah 5 juta lagi. Harga motor 20 juta, jenengan kredit 2 tahun jenengan 30 juta bayarnya. Jenengan kredit 3 juta berarti 3 tahun berarti jenengan bayarnya 35 juta. Hah? belum pernah hitung ya, belum pernah hitung. Nanti sesekali jenengan dapat selebaran seperti itu. Ini yang 1 tahun, yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Cek, omongan saya bisa jenengan cek. Perkiraannya kalau jenengan 1 tahun yaitu ngasih bunga 5 juta, 2 tahun ya 10 juta, 3 tahun 35 juta. Motor Beat setelah lunas Beatmu jangan pinter. Uang bodoh dibodohi, toh tidak merasa dibodohi. Perbudakan lebih dahsyat zaman sekarang. Nah itulah orang-orang zaman sekarang. Padahal itu yang mana Pak? Nggih,
Nah, orang duwe motor Pak Madi. Alasannya gitu loh. Ya. Itu perbudakan zaman sekarang lebih dahsyat. Kuwi motor lagi 3 tahun wah wis bosen. Hutang meneh. Ya wis tambah meneh. Mumet lah. Itu perbudakan zaman sekarang dengan itu. Dan kebanyakan manusia belum nyangka bahwa itu adalah perbudakan. Bodoh bener. Ini bangga. Terbangga pede motor mana. Sombongnya. Terpede. Itu perbudakan zaman sekarang seperti itu. Dan itu dimulainya kapan? Ya kira-kira ketika khilafah Islamiyah hampir hancur, itu sudah dimulai itu perbudakan seperti itu. Perbudakan seperti itu sudah dimulai sejak khilafah Islamiyah akan hancur. Mulainya kapan? Mulainya ketika duit itu diubah jadi kertas. Sebelum 1900 duit itu masih emas dan perak. Neng bahkan Amerika masih emas dan perak. Duit kertas mulai tahun berapa? Ayo, coba dicek. Duit kertas dimulai tahun berapa? Bahkan orang-orang di luar Islam pun juga bahas tentang ini. Bahas tentang awal mula duit kertas ada di dunia. Silakan cek. Itu setelah 1900. Coba nanti belajar lagi ya kaitan dengan itu. Itu kan sunting urip mana ya. Serang kakek duit kertas opo sunting iso golek, itu butuh iso dienggo tuku ngono ta. Dihapusi inflasi. Padahal dihapusi akhirnya inflasi. Coba kalau duit itu masih emas dan perak, orang yang inflasi. Nggak ada inflasi. Nah, sesekali nanti saya kasih bocorannya. Kenal film Titanic? Masyhur ini. Titanic itu kapal yang super besar, ya kan? Super kuat. Bahkan orang yang naik itu menganggap bahwa kapal itu mungkin ambles. Tapi nanti dicek di belakang itu. Jadi apa sih yang disembunyikan dengan kapal Titanic, dengan tenggelamnya kapal Titanic? Cek nanti di YouTube ada. Bahkan itu yang bikin penelitian itu banyak orang, nggak cuma orang yang Islam saja. Yang tenggelam di kapal Titanic itu adalah orang-orang kuat di dunia yang tidak pengen dunia itu menggunakan duit kertas. Jadi ada 2 atau 3 tokoh besar di dunia, orang kaya di dunia, nggak pengen dunia menggunakan duit kertas. Dia tetap pengen memperjuangkan duit itu masih pakai emas dan perak. Nah, setelah itu ya kasih kapal Titanic. Nah, orang ini kan hebat, naik tenggelam tahun itu, tahun selanjutnya duit kertas dimulai. Cek teman saya. Naudzubillah min syarri dzalik. Lah saya ini naik duit emas karo perak. Utang. Meskipun bisa jadi enak bunga, tapi itu nggak semudah itu. Bunganya orang potensi. Kalau untuk bunga banyak kan duitnya tetap ada. Kalau zaman sekarang cek, apalagi kalau pernah kerja di bank. Kalau saya, istri saya mantan pegawai bank, tahu sih jadi tanya, kenapa kok iso mau utang? Wong utang duitnya kok ngerti juga. Halo, orang beli utang mobil, utang rumah ini lah, ya diketik ini lah.
ketik gue diribani gue mau sepiro kayak nek motor paling mudah motor sih gampang ya 20 juta tinggal ketik 1 tahun kredit tambah 5 juta bisa dite ya karena tambah orang utang tambah utang itu jadi nanti akhirnya terjadi inflasi. Buatmu apa? Selanjutnya contoh apa namanya berita kabar yang terbaru kaitan dengan Amerika perang dengan Iran dengar Pak? Sampai akhirnya Iran tukar dolarnya berapa? Jadi anjlok kan? Bahkan di bawah 0 gitu kan? Itu harapannya Iran menyerahkan gitu. Akhirnya terjadi banyak demo, banyak crash di dalam. Harapannya Iran nyerah, tapi kan faktanya nggak nyerah. Tapi dengan itu justru Iran sekarang masih kuat. Kenapa? Kalau Iran nyerah nanti akan jadi Libya kedua. Tahu Libya? Pemimpinnya siapa sebelumnya? Gaddafi, betul. Gaddafi awalnya pengen seperti Iran ini. Bahkan Gaddafi itu di akhir kepemerintahannya itu sudah punya pemikiran bahwa dia pengen bikin duit balik ke emas lagi, emas dan perak lagi. Amerika marah, makanya dibikin perang saudara di negara sendiri, sama seperti Iran sekarang ini dibikin perang saudara juga. Bahkan agen-agen Mossad dia, agen-agen CIA dia masuk di dalamnya semua, bikin rusuh di dalam negeri. Bikin rusuh supaya apa? Supaya chaos, supaya runtuh kepemimpinan siapa sekarang? Ali Khamenei gitu ya. Ali Khamenei supaya runtuh. Tapi kan hasilnya nggak runtuh. Kenapa? Dia masih ngotot. Bahkan anaknya Gaddafi bilang apa? Ojo turuti keinginan Amerika. Kalau kamu memang pengen masih berdaulat. Kalau kamu ikuti keinginan Amerika, kamu akan hancur seperti Libya sekarang ini. Dia bilang seperti itu. Silakan. Sesekali kita belajar. Hancurnya dunia ini karena pakai duit kertas. Nah, dengan itu perbudakan lebih dahsyat dibandingkan perbudakan zaman dulu. Makanya dalam Islam kaitan dengan riba itu jelas diperangi sama Allah. Perangi sama Allah. Rasulullah mengharamkan betul kaitan dengan ini. Islam jangan, kita sebagai seorang muslim jangan pinjam riba, jangan pinjami dengan riba, semuanya haram, dilaknat oleh Allah. Sebelumnya sudah kita bahas kaitan dengan riba ini. Kita riba sudah nih? Cukup? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya. Saya punya dengan ini budak tadi ya. Budak itu sebutan saya bisa otomatis merdeka bisa. Tapi sayangnya itu adalah budak untuk budak perempuan. Jadi budak perempuan itu haram dinikah. Iya. Jadi tapi boleh berhubungan gitu ya dengan budak. Karena budak itu kalau zaman dahulu merupakan aset, seperti kita punya barang atau punya alat produksi gitu ya, seperti itu. Dan ketika kapan Pak bisa berubah ya? Ketika si budak punya anak dan melahirkan yang laki ataupun yang juragannya meninggal, maka otomatis merdeka. Jadi Islam datang untuk memerdekakan budak, salah satunya dengan cara itu untuk yang perempuan. Tapi ini saya yang laki belum tahu ya. Laki itu untuk merdeka selain tadi dengan membayar dirinya sendiri, apa ada cara lain gitu. Kemudian kalau
ini cerita tentang laki-laki ya untuk berhubungan dengan budak, perempuan bolehlah. Kemudian yang budak laki-laki itu gimana? Kita belum ada pernah mendengar cerita. Jadi gini. Tuan itu boleh kumpul dengan budak perempuan. Istri nggak boleh marah, karena ini memang ini milik tuannya. Lah kok ngono? Lah kan berarti dia diduakan. Kiranya kaitan diduakan. Jenengan merdeka, budakmu budak kok. Kamu diduakan ini. Bahkan kaitan dengan ini pun dijadikan senjata oleh agama sebelah bahwa Islam itu apa ya? Geragas bagaimana dikumpuli. Sebenarnya nggak perlu jawab jauh-jauh. Di dalam kitab mereka tetap ada Nabi Sulaiman, atau istilahnya Salomon atau nama lain. Sulaiman istrinya berapa? Ada yang tahu Pak Bu? Istrinya Sulaiman berapa? 1000. Tapi bukan istrinya semuanya. Istrinya itu berapa ya? Intinya nanti kalau dijumlah 1000, 700 dengan 300 perbandingannya. Istrinya 300, selir itu budak. Selirnya 700 atau berapa? Nanti cari aja di internet, ada kok. Nah, jadi seperti itu. Laki-laki boleh ngumpuli budak perempuannya. Tapi tadi kalau dia ngumpuli budak perempuannya punya anak, maka anak ini merdeka, anak dia, anak tuannya. Dia jadi anak tuannya, dia merdeka. Tidak sekaligus budak perempuannya, kecuali tuannya meninggal maka budaknya merdeka. Tapi tetap misalnya tuannya masih ada maka perempuan itu tetap budaknya. Paham ya sih? Apakah harus nikah? Enggak harus nikah, dia budaknya. Nah terus kalau budaknya laki-laki bagaimana? Cara pertama pakai mukatabah tadi. Dia memerdekakan dirinya sendiri dengan bayar tadi. Terus kalau dia selain itu bagaimana? Nah, ya bisa jadi tuannya yang memerdekakan, bisa jadi sama seperti Abu Bakar memerdekakan Bilal, itu bisa seperti itu. Nah terus bagaimana syahwatnya budak? Bagaimana dia bisa nikah dengan sesama budak? Jadi budak laki-laki itu bisa nikah dengan sesama budak. Kalau budak laki-laki nikah dengan budak perempuan, itu dengan satu tuan atau beda tuan, bebas bisa. Misalnya saya tuan, jenengan juga tuan, punya budak. Budak saya laki-laki, budak jenengan perempuan. Kalau pengen nikah antara budak ini dengan budak jenengan, itu harus izin dengan tuannya. Ini harus izin dengan tuannya, budak ini juga harus izin dengan saya gitu. Terus dinikahkan. Anaknya jadi budak atau merdeka? Anaknya kalau seperti itu anaknya jadi budak. Kalau budak nikah dengan budak maka anaknya jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya si laki-laki atau budaknya perempuan? Budaknya perempuan, nanti ikutnya perempuan. Jadi seperti itu. Jadi tetap budak. Paham ya sampai sini ya? Dan terus merdeka bagaimana ya? Tadi dalam Islam salah satu ibadah yang bagus, pahala besar itu adalah memerdekakan budak. Seperti itu. Bahkan dalam Islam kaitan dengan budak ini Rasulullah bilang kalau budakmu itu makan sama seperti makanmu, pakaian sama seperti pakaianmu. Jangan sampai seperti orang-orang zaman sekarang budak atau bahkan pembantu saja, pembantu itu makan dari sisa-sisa makanan kita. Enggak boleh seperti itu. Dalam Islam caranya tidak seperti itu. Dalam Islam mereka juga harus diuangki kan gitu. Mereka juga makan seperti kita makan.
pakaian seperti kita berpakaian. Bahkan sampai pernah terjadi sahabat itu memiliki 2 kain mahal, yang satu untuk dirinya, yang satu untuk budaknya. Sama, jadi sama. Sampai ada orang sahabatnya bilang, ngapain kamu kasih untuk budakmu pakaian yang sama? Karena Nabi memerintahkan, berilah dia makan sebagaimana kamu makan, berilah dia pakaian seperti kamu kasih pakaian berpakaian. Seperti itu. Bahkan temannya tadi bilang apa? Lah daripada pakai budakmu mbok lor-lorne gunan kan tambah ganteng. Kainmu bagus semuanya, mahal semuanya. Seperti itu. Tidak seperti dia bilang, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Islam justru kita harus memperhatikan budak-budak kita. Tapi saya budak ini ya bodoh tenan nih Pak misalnya. Karena ya rasa sekolah pertama. Kedua, di kopan kuwi anyar banget. Kayak wae dhewe lah zaman sekarang. OB misalnya paling mudah. OB goblok kan enak lah. Konyaku diajari sesuatu ora ngono meneh. Ora ngono kae dhewe. Bahkan dibilangi apa? Seleco, nggak bisa diajak berpikir. Kalau begitu bagaimana? Kalau kamu bisa nasihati. Kalau kamu udah gak kuat dengan budak seperti ini, jual dia. Makanya tadi benar, budak itu sama seperti barang, seperti hewan. Kita perkerjakan itu aja. Kita gak harus ngasih duit sama dia. Yang penting ngasih makan dan tempat tinggal. Jadi seperti itu. Pun paham kaitan dengan perbudakan. Ibu-ibu. Barangkali ibu-ibu ada yang boleh tanyakan, Bu? Cukup? Ya ada. Saya kira cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan datang. Hadis kaitan dengan ini sangat menyentuh kepada suaminya. Nanti insyaallah di pertemuan datang kita bahas lagi. Begini sedikit tambahan. Jangankan kita dan istri kita, jangankan istri dan suaminya. Antara Rasulullah dengan istrinya aja ada cekcok. Itu yang harus diperhatikan. Itu ada cekcok seperti Aisyah dan Hafsah. Ini belajar dalam surat At-Tahrim. Itu sampai ada cekcok di situ antara Rasulullah dengan istrinya. Sekelas Rasul, istrinya bikin marah ini. Aku pernah baru IDW, bujurnya IDW bikin marah biasa. Gila, santai aja kalau ada istri kita bikin marah. Kita bukan siapa-siapa. Nabi punya istri ada bikin marah dia. Marah apa cemburu? Bikin Nabi marah, sampai bikin Nabi marah. Sampai Hafsah itu anaknya Umar. Umar sampai bilang, apakah engkau mencerai istrimu? Ngomongin. Sampai seperti itu. Bahkan Umar bilang apa? Salah satu yang dikatakan Umar kaitan dengan cerita surat At-Tahrim itu apa? Dulu ketika kami di Mekah, itu istri kami semua tunduk sama suaminya. Wanita-wanita Mekah itu kabeh tunduk sama suaminya. Tapi setelah hijrah, wanita-wanita Madinah itu kedel kabeh. Akhirnya menyebabkan anaknya Umar itu pun juga melakukan hal-hal yang bikin Rasulullah SAW marah. Sehingga Umar sampai bilang datang kepada Rasulullah, apakah engkau menceraikan istrimu? Bukan gitu. Tapi kan Rasulullah enggak menceraikan. Nabi cuma diam saja.
Jadi sekelas Nabi jadi istrinya seperti itu. Nah kita kalau ada masalah sudah biasa, kita bukan siapa-siapa. Ya tentunya kita harus sadar, harus tahu kedudukan kita. Jadi laki-laki meskipun kedudukannya di atas istrinya, bukan berarti terus kita harus nindas dia. Istri di bawah suaminya bukan berarti harus selalu tertindas, tunduk, merasa tertindas, merasa terzalimi atau apa zaman sekarang hati-hati bahasanya bombol lah. Jadi otoriter atau yang lain sebagainya, gak, bukan seperti itu. Ini kaitannya dengan menjalankan aturan Allah. Nah kita harus tahu dari dalil ini, cerita-cerita kaitan dengan ini supaya apa? Supaya kita tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan aturan yang dibikin oleh Allah sehingga pantas kita masuk ke dalam surga karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.